Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hilwa Nurul Putri. NPM saya 2402040032. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang this concept of management. Apa itu manajemen? Manajemen adalah pekerjaan yang diselesaikan melalui orang lain. Manajemen adalah proses mengatur sumber daya uang, tenaga kerja, mesin, dan waktu secara sistematis agar apa yang direncanakan bisa terwujud tanpa berantakan. Tanpa manajemen, sebuah organisasi hanyalah sekumpulan orang yang bingung mau melakukan pekerjaan apa atau perencanaan yang ingin dilakukan. Di dalam manajemen ada 3 pengelompokan. Yang pertama ada fungsi manajemen atau POAC, yaitu agar tujuan tercapai, seorang manajer harus menjalankan 4 langkah sebagai berikut. Yang pertama ada planning atau perencanaan, adalah sebagai fondasi. Tanpa adanya rencana, fungsi lain tidak bisa berjalan. Di dalam planning juga ada visi dan misi yang menetapkan tujuan jangka panjang dan juga target untuk memilih jalan yang baik. Yang kedua ada organizing, pengorganisasian, yang membagi tugas dan menempatkan orang di posisi yang tepat, dan kerangka formal yang menentukan bagaimana tugas dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Di dalam organisasi juga ada 3 pengelompokan, yaitu struktur organization adalah yang pertama hierarchy command atau chain of command, yang menetapkan garis wewenang yang jelas dari bos ke staff, sehingga setiap orang tahu kepada siapa mereka melapor. Yang kedua ada departemenisasi atau departmentalization, yang mengelompokkan pekerjaan berdasarkan fungsi, misalnya departemen pemasaran, keuangan, produksi, dan berdasarkan produk atau geografis. Yang ketiga ada rentang kendali atau span of control, yang menentukan jumlah bawahan yang dikelola langsung oleh seorang manajer. Rentang yang sempit menghasilkan hierarki tinggi, sedangkan rentang lebar menghasilkan struktur yang datar. Pengelompokan yang kedua di dalam organisasi yaitu job description dan spesifikasi pekerjaan. Proses ini mengidentifikasi pekerjaan secara spesifik untuk menghindari tumpang tindih atau overlap dan memastikan akuntabilitas. Di dalam job description juga ada 3 pembagian. Yang pertama ada analisis jabatan atau job analysis, adalah langkah sistematis pengumpulan informasi tentang tugas, kewajiban, dan tanggung jawab posisi tertentu. Yang kedua ada deskripsi tugas, yaitu dokumen tertulis yang menjabarkan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, dan mengapa itu yang dilakukan. Yang ketiga ada spesifikasi pekerjaan, yang menentukan kualifikasi minimum yang dibutuhkan pendidikan, pengalaman, dan keahlian, agar orang yang ditempatkan sesuai. Pengelompokan organisasi yang terakhir adalah delegasi wewenang, yaitu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari atasan kepada bawahan untuk mengambil keputusan tertentu. Juga ada 3 pembagian, yaitu pemberdayaan atau empowerment, yang memberikan wewenang kepada tim untuk mengambil keputusan teknis operasional tanpa harus selalu meminta persetujuan atasan, sehingga meningkatkan kecepatan respon. Yang kedua yaitu tanggung jawab atau versus wewenang. Meskipun tugas didelegasikan, akuntabilitas akhir tetap berada pada pemimpin. Wewenang harus seimbang dengan tanggung jawab. Yang ketiga ada peningkatan kemampuan, yaitu digunakan untuk mengembangkan keterampilan karyawan. Fungsi terakhir dalam manajemen yaitu actuating atau pelaksanaan, yaitu menggerakkan orang-orang agar mulai bekerja sesuai rencana dengan motivasi dan kepemimpinan. Di dalam actuating juga dibagi menjadi 4, yaitu ada leadership atau kepemimpinan, yaitu bagaimana cara atasan memberi contoh. Yang kedua, motivation, memberikan semangat agar karyawan bekerja bukan karena terpaksa, tapi karena ingin. Yang ketiga ada communication, yaitu memastikan pesan dari atas sampai ke bawah dengan jelas tanpa salah paham. Yang keempat ada controlling atau pengawasan,
yaitu mengecek apakah hasilnya sesuai dengan rencana awal atau belum. Jika melenceng, diperbaiki. Bagian kedua dalam manajemen, yaitu tujuan manajemen atau efisien dan efektivitas. Adalah dua kata ini sering tertukar pada beda makna tapi harus sejalan. Efisien adalah cara yang melakukan pekerjaan dengan benar tanpa membuang sumber daya atau hemat waktu, biaya, dan tenaga. Input minimal dan hasil maksimal. Yang kedua, efektivitas atau hasil. Melakukan hal yang benar dan mencapai target yang diinginkan atau target tercapai. Yang ketiga, ada jenis-jenis manajemen dalam perusahaan. Yang pertama ada manajemen operasi, yaitu fokusnya pada dapur atau perusahaan. Itu mengubah bahan mentah menjadi barang jadi, mengatur tata letak mesin di pabrik agar alur kerja cepat. Dan ketiga, menjaga kualitas produk agar tidak ada yang cacat. Yang kedua ada manajemen keuangan, yaitu mengelola arus kas, mencari modal, dan memastikan perusahaan tetap untung. Yang ketiga ada manajemen pemasaran, yaitu mencari cara agar sebuah produk dikenal dan dibeli oleh konsumen, seperti iklan dan riset pasar. Yang keempat ada manajemen sumber daya manusia atau SDM, yang mengurus urusan karyawan, mulai dari rekrutmen, gaji, hingga pelatihan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan dari materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.